Halo semua, ketemu lagi bersama gua di Ngebanyol Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu ya. Oh ya, nggak lupa gue ucapin selamat menjalankan ibadah puasa nih. Bagi yang menjalankan, semoga dilancarkan selalu ya. Semoga yang jomblo cepet dapet jodoh, yang sedih cepet bahagia. Yang bahagia ya berbahagialah. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Yang lagi banyak utang semoga cepat lunas, amin. Oke, kali ini gue mau ngebanyolin film yang berjudul Black Rap 2022. Kok namanya kepiting hitam? Nanti gua kasih tahu ya. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Jerker Virberg dan menceritakan tentang sebuah misi rahasia 6 tentara di Swedia yang harus membawa kapsul secara misterius. Mereka dilengkapi dengan senjata dan sepatu seluncur es untuk menjalankan misinya yang penuh bahaya di dalam suasana perang apokaliptik. Apa itu? Cari aja di Mbak Google deh ya, biar cepet. Oke, langsung aja tanpa banyak cincau cendol lagi ya, let's go. Scene diawali dengan seorang ibu muda nan caem bernama Caroline Ed dan anaknya Panja yang sedang di dalam mobil sambil saik mendengarkan lagu, dan ketika itu juga banyak orang berlarian dan ditembaki oleh para tentara. Mereka berdua pun panik dan ngumpet di bawah jok mobil sambil tutupan selimut, dan film pun baru dimulai. Lanjut scene di mana seorang tentara menuju arah gerbong kereta, dan saat membuka gerbong, nah itu dia si Caroline udah pegang senjata kontra yang kayaknya udah jadi tentara juga ya guys. Di sini kita diperlihatkan dengan sikon kota yang udah chaos ya guys. Banyak tempat pengungsian di sini. Gak lama Caroline dijemput tentara berpangkat letnan dengan mobil militer menuju markas yang sebelumnya ditanya surat-surat. Ya mungkin kayak surat tugas gitu kali ya. Tempat Caroline curiga kalau arah jalannya kok beda. Mereka pun sempat berhenti di sebuah tempat dan si letnan bilang mau ambil sesuatu dulu ya. Jangan turun dulu kan. Caroline yang penasaran dengan sikon sekitar turun dan didekati beberapa warga, dan tahu-tahu untung Caroline punya beceng ya bun. Caroline yang diserang langsung bergegas cabut dengan mobilnya dan ke markas seorang diri. Setelah itu dia disambut penjaga dan masuk setelah menunjukkan surat panggilan tugas dari Kolonel Ra. Lanjut, Caroline diantarkan penjaga tadi dan diminta menunggu bersama tentara pilihan lainnya. Di sini ada Granvik, Sebotak Malik. Mereka pun berbincang-bincang soal misi yang katanya dari pemerintah itu. Dilanjut datang Kopral 2 Karim, misi kacamata asal F28. Gak lama keluar Kapten Forsberg mengantarkan mereka bertemu si Rat, dan dari 6 tentara terpilih satu nggak hadir. Diawali Kolonel Rat yang menceritakan sikon kota di mana musim dingin unlimited, perang saudara, nggak ada matahari, pokoknya wes ngeri lah sikon saat ini ya. Forsberg menjelaskan tentang sikon markas mereka yang saat ini hampir kalah perang, dan Rat memberitahu kalau masih ada kesempatan yang bisa merubah segalanya, bahkan mengakhiri perang. Dan pertama kalinya dalam 37 tahun, yakni membawa 2 kapsul yang hanya bisa dilewati manusia, yang mana medan yang akan mereka lewati itu adalah dataran es dari lokasi Kesene menuju Odo, menyamping di wilayah musuh dengan jarak puluhan kilometer. Nah makanya misi mereka itu disebut misi kepiting. Kok pakai hitam ya? Karena sikonnya cuacanya gelap, nggak pernah ada matahari gitu. Sirat juga bilang kalau kalian berhasil kita akan memenangkan perang, dan mereka berempat dibebas tugaskan kembali menjadi warga sivil. Caroline bilang nggak salah, ini misi apa, nggak sama aja kita bunuh diri. Dijawab Rat itu adalah perintah ngap. Rat membubarkan mereka setelah menjelaskan misi, kecuali si Caroline kita panggil aja Ed ya, biar nggak ribet. Di obrolan 4 mata ini, Rat bilang ke Ed, emang bener, tapi lu lah peselancar terbaik dari semua yang ia pilih katanya. Ed bilang kalau reward yang dijanjikan Rat tadi itu nggak cukup. Rat pun paham dan menunjukkan foto anaknya Panja yang ditemukan di kampung pengungsian dekat perbatasan di Odo, dengan kata lain anaknya di tempat tujuan misi guys. Ya udah pasti Ed auto manut dan cemut ya bun. Lanjut, mereka sempat santai ria dan ngobrol-ngobrol. Nggak lama Forsberg memberikan semua perlengkapan yang mereka butuhkan. Si Ed sempat mimpi ngeramasin anaknya, dan tahu-tahu yang ternyata markas mereka sudah dibombardir, dan langsung mereka bergegas ke arah dermaga sambil ditembaki. Sebelum sampai di dermaga, mereka sempat bertemu Rat memberikan 2 kapsul misi utama mereka, dan di sini tema mereka diperkuat dengan kehadiran personil bernama Letnan Nyland. Lanjut, mereka ke dermaga dan memulai misinya diantarkan dengan Kolonel Rat. Dan di sini mereka jadi berenam ya guys. Dan misi dipimpin oleh Kapten
Singkat waktu mereka sampai di perbatasan lama dan saat mau cek sikon, tahu-tahu sial, Kapten Forsberg malah nyemplung dan Ed pun langsung menolongnya. Namun bukan menolongnya, tapi malah cuma melepas tas bawaannya aja. Deh, yang pasti kapsul itu ada di dalamnya. Setelah itu Ed keluar dan diberi pertolongan oleh timnya. Dan di sini mereka tinggal berlima ya guys. Lanjut mereka yang sampai di sebuah rumah dan istirahat sambil menghangatkan badan dengan api unggun sambil debat juga kenapa Ed cuma ngambil kapsulnya aja. Ya kalau nggak gua ambil mesti selesai ya juga sih. Dan di sini mereka memutuskan si Nylon pengganti Forsberg untuk memimpin misi. Lanjut mereka yang sedang saik nyantai. Tahu-tahu Ed mendengar suara Karimi sedang kontek-kontekan di radio. Nggak lama datang helikopter menyerang mereka. Ed langsung mendodongkan pistol ke arah Karimi yang dicurigai pembelot dan diinterogasi. Karimi mengelak kalau dia tadi itu cuma nelpon pacar di F28. Yang sebelumnya diketahui loh, bukannya F28 sudah dibom ya. F28 ini nggak dijelaskan detailnya tempatnya apa ya dan gimana ya guys. Lalu Nylon memberikannya satu kesempatan lagi, namun kali ini tanpa dilengkapi dengan senjata. Mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai tiba-tiba Karimi kesandung sesuatu yang ternyata itu adalah mayat-mayat yang udah membeku di lautan. Gak lama mereka rehat, mereka pun diserang helikopter yang untungnya mereka selamat dengan sembunyi di bawah jembatan kayu. Lanjut mereka tiba di sebuah pulau bernama Arholmen dan patroli sikon dan menemukan sepasang nenek kakek yang selamat. Dirasa bukan ancaman, tim Ed langsung nimbrung ngaso. Nggak sengaja Ed menyenggolkan gelasnya dan sengaja melihat senjata mesin di bawah meja si kakek yang menyadarinya langsung nembak gitu kan. Ed langsung nyelak dan tim Ed yang sigap langsung memfatality kakek nenek itu. Ya karena dirasa ancaman ya dibunuh lah. Tapi sialnya tembakan si kakek malah mengenai mata Karimi dan ia pun tewas. Gak lama panggilan radio yang berasal dari F28 memanggil yang mengaku pacarnya. Tim pun heran lah kok bisa. Sekarang mereka tinggal berempat ya guys dan melanjutkan perjalanan. Mereka sempat rehat dan ternyata si Malik terkena tembakan si kakek itu juga ternyata. Lanjut mereka melanjutkan misi yang dimana si Malik sempat sempoyongan karena lukanya. Mereka pun sampai di sebuah bangkai kapal dan rehat sejenak. Gak lama Grafik dengan rasa penasaran membuka itu kapsul yang ternyata itu adalah senjata biologis. Waduh. Lanjut mereka patroli area kapal tanpa Malik yang singkat cerita Malik bundir karena ogah jadi beban mungkin dan kini mereka tinggal bertiga ya guys. Ed yang cabut duluan dengan kapsulnya sempat berhenti di es yang nampak tipis tapi dilewati juga dengan pelan-pelan dan benar saja. Nah di sini gua dapet ilmu kalau kita jalan di atas es yang retak itu kudu tiarap. Gak lama Grafik dan Nylon datang menolong dan melanjutkan misi dengan diikat tali satu sama lain dan di tengah perjalanan mereka tiba-tiba es meretak lagi dan saat mereka tiarap tahu-tahu singkat cerita Grafik berhasil membunuh penyerang dan Ed memeriksa sikon yang ternyata Grafik menembak tentara penjaga yang salah satunya masih selamat. Lalu mereka lanjut rehat lagi. Di sini Ed bermimpi seolah diberi peringatan oleh anaknya kalau mereka diserang dan benar saja tapi pas Ed bangun ternyata Nylon udah cabut duluan bawa itu kapsul. Ed dan Grafik pun adu mekanik dan apa saat Ed mau lempar granat malah ketembak. Grafik langsung gerak cepat ternyata mau buang itu granat tapi keburu auto awaraum si Grafik. Setelah adu mekanik selesai Ed langsung menyusul Nylon. Wih cepet juga ya berarti belum lama itu Nylon cabut. Ed yang kesal langsung menembak Nylon dan membawa kapsulnya seorang diri. Singkat cerita, Ed sampai di tujuan dan disambut pasukan berkuda dan kita dikasih gambaran flashback di scene awal tadi. Scene dilanjut Ed yang udah di ruang UGD berjalan oleng diamankan seorang dokter yang dia bilang udah ada 3 orang yang nunggu. Siapa tuh? Para tentara pastinya. Dilanjut Ed yang dibawa dokter dengan kursi roda dan ditemui seorang ibu laksamana dan para petinggi tentara lainnya untuk diberi penghargaan serta pangkat letnan 2 dan Nylon ada di situ juga. Selamat ya guys. Namun bukannya senang Ed malah menanyakan keberadaan putrinya. Namun ternyata apa yang pernah disampaikan Kolonel Rat cuma omong kosong supaya Ed termotivasi dengan misinya kata si laksamana. Sontak Ed pun ngamuk dan menyerang.
langsung saja dipisahkan oleh si Nylon. Ed langsung dibawa lagi sama dokter ke ruangan untuk diobati lebih lanjut dan diam-diam Ed mengambil pisau kecil. Lanjut Ed nyamperin Nylon yang berencana akan menggagalkan rencana biologis itulah. Kok iya, karena dengan jadinya itu senjata biologis menjadi virus awal segala kehancuran katanya. Lanjut mereka berdua mencari keberadaan lab dengan meminta antar salah satu penjaga. Dengan diarahkan penjaga dan Nylon mendapat kartu akses, mereka langsung menuju lab itu di lantai 5 dengan lift. Sampainya di depan pintu lab, mereka dicegah 2 orang penjaga. Dan saat salah satu penjaga mencoba ngontek ke atasannya, tahu-tahu Nylon dan Ed berhasil masuk setelah membereskan 2 penjaga tadi. Sambil menodongkan senjata ke petugas lab, mereka diarahkan ke tempat 2 kapsul tadi itu disimpan dan Ed mengambilnya. Di saat bersamaan, datang tentara lain akan menangkap mereka, namun Ed ingin meledakkan tempat itu dengan granat, namun diperingati petugas lab tadi yang jika tempat ini meledak, maka seluruh markas akan terinfeksi. Petugas lab menyarankan agar menekan tombol emergensi evakuasi. Setelah Nylon menekan tombolnya, lanjut mereka keluar dengan menyamar memakai baju lab. Ed yang luka sobeknya kebuka melanjutkan cabut ke arah hanggar. Sesampainya di hanggar, Ed menyuruh Nylon agar cabut duluan. Ed yang akhirnya ketahuan si Laksamana menanyakan itu kapsul dan Ed sudah siapkan itu kapsul dipasang granat. Oh my god, mau bunuh diri kayaknya. Di tengah Ed dan Laksamana sedang negosiasi, Naila pun cabut. Ed pun bundir granat bersama dengan 2 kapsul itu. Nylon yang melihatnya pun sangat terpukul. Di scene akhir kita melihat Ed dan anaknya bertemu di dalam air dan berakhir bahagia. Dan film pun selesai. Gimana guys, film yang kalau kata gua cukup menyentuh juga ya, dimana seorang ibu terpisah akibat perang yang memaksa dirinya untuk jadi tentara dan membawanya ke dalam permainan misi yang sangat membahayakan akibat perang. Kasih ibu emang sepanjang masa ya guys. By the way, di film ini sayangnya nggak dijelasin peperangan apa yang mereka lewati, kebebasan apa yang mereka perjuangkan. Pesan dari film ini adalah hormati dan sayangi ibumu sebagaimana ibumu menyayangimu di waktu bocil. Oke, segini dulu pembahasan film Black Crab 2022 gua ya. Semoga bisa menambah plot twist kalian ya. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.